Kelompok Yonko sangat ditakuti oleh Angkatan Laut. Apa saja keistimewaan Yonko? Inilah pembahasannya. Yang pertama, Shichibukai plus Angkatan Laut sama dengan 1 Yonko. Kalau suatu kelompok bajak laut sudah dianggap sebagai Yonko, maka Angkatan Laut benar-benar akan waspada dalam menyikapi mereka. Angkatan Laut mungkin berani mencoba menyergap anak buah Yonko yang bergerak terlalu jauh dari lokasi. Contohnya seperti reaksi terhadap es di arah pasta. Tapi lain ceritanya kalau yang bergerak itu adalah bosnya. Reaksi penanganan standar untuk Yonko pun bisa kamu lihat di perang Marineford. Saat seluruh kelompok Whitebird bergerak, hampir seluruh Angkatan Laut hadir, termasuk diantaranya Laksamana Armada, 3 Laksamana, dan para wakil Laksamana. Tak hanya itu, para Shichibukai pun hadir. Gua Hancock saja seperti dipaksa untuk ikut serta dalam perang Marineford tersebut. Inilah salah satu keistimewaan dari seorang Yonko. Pergerakan kelompok mereka saja sudah dianggap sebagai ancaman genting. Pertempuran pun berjalan dengan cukup imbang. Pada akhirnya kelompok Whitebird memang kalah, namun perang Marineford porak-poranda dan korban terluka atau bahkan gugur bisa dibilang banyak sekali dari kedua belah pihak. Karenanya bahkan setelah semua persiapan itu pun Angkatan Laut menyadari kalau mereka dibantu Shichibukai hanya bisa mengimbangi 1 kelompok Yonko. Bahkan Shanks mengancam kelompoknya akan terlibat juga, baik sisa kelompok Whitebird maupun Angkatan Laut langsung tutup mulut. Marineford bisa benar-benar musnah dan para perwira Angkatan Laut mungkin tewas kalau mereka harus langsung menghadapi kelompok Akagami no Shanks. Yang kedua, Gorosei saja takut bila para Yonko beraliansi. Bisa dibilang keseimbangan dunia bisa terjadi karena para Yonko saat ini adalah kelompok yang lebih suka bergerak sendiri-sendiri. Masing-masing kelompok memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Namun kelompok lain pasti tak akan membiarkan bila mereka hendak melakukan hal itu. Kalau saja ada kelompok Yonko yang memutuskan kerjasama, kekuatan yang tercipta akan sangat mengerikan. Bayangkan saja apa yang terjadi kalau kru Kaido atau kru Big Mom ikut serta dalam penyerbuan Marineford. Kamu mungkin bisa mengira-ngira sendiri akan sehoror apa kekuatan tempur para bajak laut itu. Karenanya di One Piece 433 rencana Shanks berjumpa dengan Whitebird langsung dilaporkan ke Gorosei. Tak tanggung-tanggung Angkatan Laut pun langsung mengerahkan armada untuk mencegah pertemuan ini terjadi. Padahal tidak ada yang tahu saat itu Shanks ingin membicarakan hal apa. Setelah armada Angkatan Laut gagal, para prajurit pun diperintahkan untuk berjaga-jaga. Tentunya kalian tahu pertemuan Shanks dan Whitebird itu tidak menghasilkan apa-apa. Namun Angkatan Laut sudah khawatir bila terjadi perang antara Yonko yang efeknya bisa mempengaruhi seluruh dunia baru atau bahkan aliansi. Yang ketiga, bila satu pulau dilindungi oleh seorang Yonko, Angkatan Laut pun tak akan menyentuhnya. Ini adalah keistimewaan Yonko yang paling menunjukkan kekuasaan mereka. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa penanganan Angkatan Laut untuk menghadapi armada utama Yonko adalah mengerahkan semua Laksamana, wakil Laksamana, dan juga Shichibukai. Mereka mungkin akan menang, tapi itu akan sangat repot dan dipastikan akan menelan korban jiwa. Bila Angkatan Laut melihat momentum, mereka mungkin akan mencoba menyerang satu kelompok Yonko. Tapi seringkali mereka memutuskan untuk menjauhi saja wilayah Yonko hingga momentum itu tiba. Karenanya kalau satu pulau sudah dikuasai oleh seorang Yonko, Angkatan Laut saja tidak akan sembarangan membuat masalah di sana. Mereka tidak mau harus pusing menghadapi pembalasan dari bos yang mereka buat marah. Masalah lainnya adalah wilayah Yonko ini biasanya terletak di dunia baru. Wilayah yang satu ini sekarang sudah terasa seperti taman bermainnya dari para Yonko. Kalau Angkatan Laut melawan Yonko di Marineford, Sengoku bisa merancang jebakan yang pada akhirnya membuatnya menang. Tapi kalau mengobarkan perang sembarangan di dunia baru, maka hasilnya akan sangat berbeda. Tentu saja bukan hanya Angkatan Laut saja yang segan menyerang wilayah yang sudah dikuasai oleh seorang Yonko.
Bahkan para bajak laut yang masih waras saja memutuskan untuk menjauhi wilayah tersebut, kecuali Yonko penguasa daerah itu sudah mati. Namun World Generation sendiri terbukti bukan orang-orang yang waras. Sekarang ada yang sukses mengklaim wilayah Blackbird atau minimal menyerang langsung wilayah kekuasaan seorang Yonko. Bahkan ada juga orang seperti Bartolomeo yang membakar bendera Shanks. Ini bisa jadi akan memicu masalah lainnya di kemudian hari. Mungkin sebelum One Piece tamat, para Yonko pun sudah digantikan oleh generasi baru ini. Luffy saja berpotensi akan dianggap sebagai Yonko kalau dia bisa mengalahkan Yonko Kaido. Yang keempat, kehendak Yonko absolut. Keistimewaan Yonko yang satu ini benar-benar dimanfaatkan oleh Big Mom. Karena angkatan laut dan pemerintahan dunia seringkali tidak mau pusing berurusan dengan Yonko. Mereka akan mengabaikan saja ulah minor dari seorang Yonko. Big Mom menghancurkan satu pulau hanya karena pulau itu gagal menyediakan makanan favoritnya. Angkatan laut mungkin tak akan bergerak membantu karena urusannya bisa akan sangat panjang. Inilah yang membuat kehendak seorang Yonko absolut. Kecuali mereka mengumumkan sesuatu yang bisa membahayakan dunia seperti perang yang Kaido sedang rencanakan. Hanya orang yang tak punya takut seperti Luffy yang akan mencoba untuk melawan hasrat sang Yonko. Itu pun bisa kamu lihat di Whole Cake Island. Luffy harus mati-matian hanya untuk bisa bertahan hidup. Karena itu juga Big Mom bisa saja mengeksekusi keluarga dari orang yang hanya menolak undangan pestanya.